Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang strategi belajar menghadapi ujian. Materi ini terutama saya tujukan untuk para mahasiswa yang baru pada tahap-tahap awal masuk di perguruan tinggi. Hal ini penting karena cara belajar di sekolah agak berbeda dengan cara belajar saat di perguruan tinggi atau di kampus. Karena belajar di perguruan tinggi seringkali hanya diberikan garis besarnya saja dan sisanya dipersilahkan diskusi di luar atau mencari bahan bacaan sendiri dan sebagainya. Nah, tatkala kita menghadapi ujian, inilah problematikanya. Banyak tugas, kemudian banyak masalah, mungkin ada masalah-masalah di pribadi atau masalah dalam pergaulan atau masalah di lingkungan. Kemudian kita terobsesi dengan nilai-nilai sehingga akhirnya pada saat kita menghadapi ujian muncullah keadaan atau kondisi psikologis yang membuat kita stres. Nah, oleh karena itu, agar kondisi ini tidak terjadi, maka para mahasiswa harus dibekali dengan strategi yang jitu. Bagaimana caranya agar belajar dapat menghasilkan output yang diharapkan. Nah, inilah beberapa kekhawatiran mungkin yang menjadi penyebab menghadapi tes atau ujian itu. Yang pertama, karena kadang-kadang mahasiswa belajarnya kilat dan bahkan belajarnya tidak rutin. Kemudian tidak atau kurang latihan mengerjakan soal, kemudian tidur atau istirahat yang kurang pada malam hari sebelum pelaksanaan ujian karena belajar maksimal dikebut dengan satu malam. Dan kemudian lagi kondisi tubuh yang secara kesehatan maupun dari segi makanan kurang mendukung. Terakhir, motivasi diri yang rendah. Nah, inilah beberapa penyebab. Namun di antara penyebab ini, salah satu yang penting harus disiapkan adalah bagaimana agar strategi kita bisa lebih siap dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, yang pertama adalah persiapan mental. Jadi faktor mental yang dimaksud di sini adalah agar kita tidak muncul kondisi kekhawatiran yang berlebihan atau ada imajinasi atau perasaan-perasaan yang ketakutan yang berlebihan menghadapi ujian. Oleh karena itu mental harus disiapkan. Bagaimana mental itu harus siap? Maka harus didukung dengan langkah-langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu yang pertama adalah bagaimana kita bisa giat belajar. Karena dengan kita giat belajar, nanti ditambah dengan strategi-strategi lain, itu secara tidak langsung juga telah mempersiapkan mental kita. Karena dengan persiapan yang matang, maka mental kita pun akan semakin mapan untuk menghadapi ujian tersebut. Nah, di dalam giat belajar ini, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Jadi kalau dari skema ini dapat kita lihat, ya, jadi dari cara belajar, cara penerimaan informasi, atau dari cara kemandirian, atau dari cara dominasi otak itu harus betul-betul kita pahami dan kita cermati yang mana yang merupakan cara yang lebih tepat untuk kita masing-masing. Dari cara penerimaan informasi, ada yang disebut secara visual, kemudian auditori atau kinestetik. Sedangkan kemandirian ada yang belajar berkelompok, ada belajar mandiri,
Sedangkan dari dominasi otak itu ada dominasi otak kanan maupun dominasi otak kiri. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan dari strategi-strategi tadi, misalkan kita kupas yang pertama adalah strategi belajar visual. Strategi belajar visual itu bisa menggunakan gambar, peta atau grafik, kemudian bisa juga visualisasikan materi dalam benak, mungkin sambil menghayal itu ya. Kemudian pahami materi lewat bacaan atau gambar, kemudian beri warna dan gambar pada catatan tersebut. Ini artinya kita sedang menerapkan teori belajar secara visual. Nah, yang kedua, strategi belajar auditori. Berarti kita harus mendengarkan baik-baik penjelasan dosen ketika di kelas, kemudian menerangkan kembali secara lisan suatu pelajaran atau suatu tema kepada teman, dan bisa juga beberapa orang bisa menggunakan nada-nada lagu untuk mengingat informasi-informasi tersebut. Nah, kemudian yang strategi belajar kinestetik itu melibatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, kemudian memperbanyak latihan soal, serta mencoba menuliskan kembali poin-poin penting yang kita tangkap dari pelajaran tersebut. Ini adalah strategi belajar secara kinestetik. Nah, kemudian apa yang ciri-ciri dari belajar otak kanan atau otak kiri? Kalau otak kiri itu kita mempelajari dahulu prinsip-prinsip dasar. Lalu kita pelajari bahan secara berurutan, kemudian kita tandai bagian yang tidak dimengerti lalu dilanjutkan. Yang dimengerti dan begitu selanjutnya. Ini kita berarti sedang mencoba menerapkan strategi belajar menggunakan otak kiri. Sedangkan strategi belajar dengan otak kanan, berarti kita mencari gambaran global dulu, lalu kita membuat peta pikiran, kemudian kita bagi waktu belajar menjadi sesi singkat, sambil kita membuat daftar yang harus dipelajari. Ini berarti kita menggunakan otak kanan. Nah, kemudian dari segi kemandirian. Dari segi kemandirian ini kita bisa belajar berkelompok. Jadi kita harus bisa memilih teman belajar yang cocok, kemudian bisa saling membandingkan catatan, rutin belajar bersama, dan sambil tanya cara pengerjaan. Jadi bukan hanya kalau itu seperti matematika, bukan hanya langsung nilai akhir, tetapi bagaimana proses sehingga mendapatkan nilai akhir itu juga yang perlu dikembangkan pada saat belajar berkelompok. Nah, yang terakhir strategi belajar mandiri, kita harus perbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan, pilih tempat belajar yang tenang sambil memahami materi, diskusi dengan beberapa orang mungkin. Jadi apalagi dengan sekarang belajar mandiri bisa dibantu dengan pencarian melalui internet. Nah, itu yang coba harus dipahami dulu dari cara belajar tadi. Nah, kemudian setelah kita memahami cara belajar itu tadi, yang kedua adalah strategi menyimak secara aktif. Jadi kita juga harus bisa menyimak pelajaran itu secara aktif. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, pada saat guru menjelaskan itu jaga kontak mata. Makanya pada saat online pun sebenarnya mahasiswa wajib membuka kameranya supaya kontak mata antara dosen dengan yang bersangkutan itu tetap terjaga, walaupun mungkin tidak secara langsung. Nah, kemudian juga tanda orang itu menyimak aktif, dia juga fokus ya, aktif di kelas, mungkin bisa aktif bertanya, ya. Kalau ditanya juga langsung cepat menjawab. Kemudian sambil menulis secara selektif hal-hal yang mungkin dianggap penting, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menyingkirkan ketidaksukaan pribadi. Mungkin beberapa mahasiswa itu ada secara pribadi tidak senang dengan salah satu dosen. Selama itu terjadi, maka menyimak ini tidak dapat dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, semua itu harus disingkirkan lebih dulu. Nah, selanjutnya adalah strategi mencatat. Jadi di dalam
mencatat ini tadi, ada beberapa hal yang harus digunakan. Yang pertama, karena sekarang teknologi canggih, kita bisa memanfaatkan teknologi, misalkan selain smartphone, pada laptop atau tablet, pasti ada mikrofonnya. Nah, kita bisa rekam kalimat atau kata-kata yang ingin kita tulis untuk menghemat waktu menulis, serta menghindari terlewat dari percakapan yang lebih jauh. Kemudian yang kedua, bisa juga kita dengan mengetik lebih cepat daripada menulis. Jadi kita bisa menggunakan gadget yang kita gunakan, dibandingkan dengan menulis, ini kecepatannya lebih cepat. Pengetik profesional itu dapat mengetik 50-80 kata per menit. Tapi kalau kita orang awam mungkin bisa 22-30 kata per menit saja. Tapi paling tidak, ini 50% udah meningkatkan kecepatan untuk mencatat. Kemudian yang ketiga adalah garis bawahi dan gunakan warna. Ya, jadi kalau senang menulis, garis bawahi bagian penting yang perlu kita ingat nanti, termasuk waktu, tanggal, nomor misalkan, atau bagian yang kita kasih warna sehingga melekat di kepala kita. Yang terakhir adalah mind mapping, dan ini merupakan salah satu strategi utama tatkala kita di kedokteran dan kesehatan mungkin banyak pelajaran-pelajaran yang sangat luas ya, misalkan anatomi, histologi dan lain-lain, itu perlu pembuatan dengan alur-alur yang diberi label atau kunci tertentu sehingga kita dapat membayangkan dan memahami keseluruhan catatan yang kita buat tersebut. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, ini pada gambar ini adalah contoh mind mapping. Jadi misalkan kita tubuh manusia dibagi menjadi kepala dan batang ya, kepala dan tubuh ya, kepala dan badan, kemudian kepala terbagi lagi, badan terbagi lagi. Nah, itu akan memudahkan sehingga nanti pada saat kita mempelajari, menghafal itu juga lebih gampang. Nah, kemudian mengingat. Jadi mengingat ini juga penting karena karena kita bisa bayangkan berapa banyak yang harus kita ingat, dan ini juga harus kita perhatikan. Yang pasti adalah ingatlah hal-hal yang pantas diingat saja, yang tidak pantas itu kalau bisa tidak perlu diingat, karena ini nanti akan mempengaruhi daya ingat kita. Walaupun kita tahu dari penelitian belajar itu semakin efektif, termasuk daya ingat semakin efektif apabila seluruh anggota gerak kita itu dapat diberdayakan. Contoh, kalau mendengar saja 20%, kalau apa yang kita baca 30%, sampai itu 60% apabila kita kerjakan, 90% apabila kita lihat, kemudian kita dengar, kita katakan sendiri, kita kerjakan, itu semakin baik. Jadi semakin banyak, semakin besar kemungkinan kita untuk mengingat. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bagaimana karakteristik memori kita sendiri. Jadi karakteristiknya, ciri dasar itu mengakses informasi yang berdasarkan keterkaitan, lebih mudah mengingat hal terstruktur. Makanya dari tadi saya sampaikan, pada saat kita mencatat, itu buatlah catatan itu secara sistematis. Misalkan tadi dengan mind mapping atau dengan outline itu, sehingga itu terstruktur, sehingga kita juga lebih mudah untuk menghafal. Dan ingat hal aneh, oleh karena itu hal-hal yang aneh kalau bisa jangan terlalu banyak diingat. Dia lebih mudah mengingat hal yang aneh, dia lebih mudah mengingat hal-hal yang sifatnya pribadi, atau cenderung ingat pertama dan terakhir, dan ingat yang sering diulang. Nah, ini juga kepada kita bahwa kita di dalam belajar harus sering mengulang. Jadi tidak bisa belajar hanya dengan sekali baca ya. Oleh karena itu harus diulang beberapa kali sampai nanti betul-betul kita paham dan kita bisa mudah untuk mengingatnya. Nah, yang selanjutnya adalah latihan mengerjakan soal. Jadi tetap harus dibantu dengan latihan mengerjakan soal. Ya. Nah, latihan mengerjakan soal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan dibantu dengan menggunakan teknik skimming dan scanning sebelumnya. Jadi
teknik skimming itu adalah suatu teknik membaca dengan kecepatan tinggi guna mencari hal-hal yang penting atau ide pokok dari suatu bacaan. Teknik membaca ini dilakukan dengan cara membaca suatu bacaan secara cepat dan sekilas guna mendapatkan kesan keseluruhan dan umum. Jadi ini perlu dilatih karena soal-soal itu sangat banyak sehingga kita bisa secara langsung. Kemudian yang kedua, scanning, suatu teknik membaca cepat untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca bacaan lainnya. Jadi misalkan yang cepat itu tekniknya misalkan kita katakanlah di dalam teks itu yang ingin kita cari jadwal keberangkatan pesawat Garuda dari Jakarta menuju Kalimantan, maka yang di benak kita itu adalah Garuda, kemudian Jakarta, Kalimantan. Nah ini yang dicari ya, jadi menggunakan jari untuk mencari informasi ini sehingga yang pada tepat kata-kata itu yang kita baca lebih lama dibandingkan yang lain. Nah kemudian pada saat ini juga kita harus menghindari belajar yang kilat, jadi jangan belajar cepat-cepat karena kita tidak mungkin mengingat soal. Nah yang tidak kalah pentingnya adalah latihan soal ini, latihan yang tepat. Jadi setiap soal itu akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita harus mempelajari semua jenis soal yang pernah kita pelajari. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan pada saat kita mengerjakan soal. Nah, selanjutnya adalah tatkala kita mengerjakan soal itu, kita harus teliti membaca soal. Karena kadang-kadang ada beberapa soal itu yang sifatnya mengecoh. Nah, oleh karena itu, kegiatan membaca teliti ini merupakan suatu kegiatan membaca yang dilakukan dengan memahami, menilai, serta mengevaluasi suatu informasi tertentu di dalam tulisan. Jadi membaca dengan teliti dilakukan secara bertahap dalam waktu yang cukup lama. Tetapi kalau ini kita lakukan terus-menerus sehingga akhirnya kita terbiasa, sehingga waktu yang tadi diperkirakan atau biasanya lama itu bisa lebih cepat. Nah, kemudian yang kelima adalah menjaga kesehatan. Jadi yang tidak kalah pentingnya dalam menghadapi ujian ini adalah bagaimana kesehatan tubuh kita ini tetap terpelihara. Oleh karena itu nutrisi yang seimbang ini tetap dijaga, cukup istirahat, ya tidur, cukup istirahat, dan sekaligus bahwa tidur itu adalah salah satu cara tubuh kita untuk mengorganisasikan kembali memori-memori mungkin pada saat kita hafal tadi sehingga memori itu bisa tersusun lebih terstruktur di dalam otak kita. Nah, oleh karena itu tidur ini juga harus cukup ya. Kemudian olahraga yang cukup, kemudian berobat segera bila sakit, jadi jangan dibiarkan kalau kita sakit itu ditunda-tunda berobatnya malah nanti semakin parah. Nah, kemudian selanjutnya adalah berdoa. Berdoa ini juga tidak kalah pentingnya, berdoa kita sendiri yang berdoa, dan doa ini semakin mustajab apabila dibantu oleh orang tua. Jadi oleh karena itu pada saat-saat kita menghadapi ujian-ujian yang besar ya, tes-tes itu kita perlu juga minta dukungan doa dari kedua orang tua kita. Kemudian selanjutnya ini yang tidak boleh kita lakukan adalah bagaimana kita curang. Jadi karena kecurangan ini nanti akan menurunkan motivasi kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Karena dengan curang maka di mindset kepala kita, oh kita bisa lakukan ini nanti, kita bisa lakukan ini nanti. Dan ini nanti akan berbahaya bagi terutama pada saat-saat mungkin beberapa teknik yang digunakan itu tidak memungkinkan dilakukan karena beberapa pengawasan yang ketat dan lain-lain. Oleh karena itu ini nanti yang akan meruntuhkan kesiapan atau ini akan memicu bagaimana kondisi psikologis kita terhadap ujian tersebut. Dan yang terakhir, persiapkan diri baik-baik ya. Jadi dengan kita melakukan langkah-langkah belajar tadi dari awal sampai akhir,
Dan kita ingatkan dan kita pasang target nilai, karena target nilai yang kita pasang ini akan membantu motivasi kita untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bagaimanapun motivasi yang besar tanpa didukung oleh actionnya. Ya, actionnya itu harus buat rencana belajar dengan waktu yang masih tersisa tadi, kita buat bagaimana penjadwalan. Misalkan dalam suatu pelajaran bab ini kapan, atau modul ini kapan, itu sudah harus disusun semaksimal mungkin. Dan terakhir, belajar maksimal sesuai dengan langkah-langkah tadi yang saya sampaikan dan disesuaikan dengan kondisi kita. Apakah kita tipe yang visual yang lebih cocok? Apakah kita yang penggunaan otak kanan, otak kiri? Tetapi sebenarnya secara keseluruhan semakin banyak anggota tubuh yang digunakan di dalam belajar, maka output yang akan dihasilkan nanti akan semakin banyak. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.